Dan Rasulullah SAW. Kalau siapa yang menghinakan Nabi, berarti dia menghinakan Allah. Kalau menghinakan Allah, fama'wahu jahannam, tempatnya adalah jahannam. Jadi termasuk syarat masuk surga ini adalah hatinya harus memuliakan pewaris para nabi, yaitu al-ulama. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Ini tadi bercerita tentang kemuliaan ilmu. Tetapi ahli ilmu yang seperti apa? Ini pertanyaan yang paling menarik di sini. Orang sering dengar ahli ilmu Allah akan muliakan dunianya, akhiratnya. Tapi kadang-kadang kita melihat itu Pak Ustadz biasa-biasa aja, nggak mulia-mulia juga. Betul atau tidak? Itu juga makin hina, itu malah gak punya uang, itu makin ahli ilmu yang bagaimana? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang syarat pertama adalah ahli ilmu yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Syekh Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang masya Allah luar biasa sekali. Kalau beliau masuk ke Baghdad, semua orang keluar dari rumahnya, laki-laki, perempuan, toko tutup semua, hanya ingin menatap wajahnya Syekh Mubarak saja. Kalau beliau bersin yang hijab bukan 1-2 orang, tapi yang menjawab 1 juta, 2 juta orang. Maka ulama-ulama itu pada iri, bukan iri ya. Ulama-ulama itu pada ingin tahu apa rahasianya. Ilmunya dengan saya kurang lebih, zikirnya kurang lebih, suaranya kurang lebih, lancarnya kurang tidak jauh dengan saya. Tapi kenapa dia hebat, saya tidak? Akhirnya mereka mengadakan penelitian, sowan kepada Syekh Abdullah bin Mubarak. Sowan, tahu sowan? Tak tahu sowan apa? Jumpa. Mereka jumpa dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Datang ke rumahnya mengadakan penelitian. Amalan apa yang membedakan dia dengan saya? Ketika berjumpa, mereka bincang-bincang. Tengah-tengah mereka berbicara. Tiba-tiba lampu itu mati. Lampu yang zaman dulu adalah lampu yang masih terbuat dari api kan, minyak. Mati lampunya. Ketika lampunya mati, maka salah satu pelajar mencari minyak untuk menghidupkan lampu. Mencari kurang lebih 5 menit atau 7 menit. Ketika lampu dihidupkan, itu Syekh Abdullah bin Mubarak jenggotnya ini janggutnya sudah basah kulit air mata. Bajunya sudah basah kulit air mata. Ketika ada waktu sesaat saja, sebentar saja, tidak dipandang oleh manusia, tidak dipandang oleh orang, langsung dia nangis. Allah, langsung takutnya pada Allah sampai jenggotnya, bajunya sampai lantainya basah semua. Maka Allah mengatakan, inilah perbedaan saya dengan dia. Saya pintar bicara, alim, suaranya bagus, tetapi saya kurang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wanita lewat masih ditengok, jadi tidak takut pada Allah Subhanahu. Betul atau tidak? Berarti ahli ilmu yang hakiki adalah ahli ilmu yang betul-betul takut pada Allah. Kalau jalan nazar berqadam, apa ini?
Nazar barakallahu itu kalau berjalan melihat ujung jempol kakinya. Kalau pelajar agama itu kalau jalan melihat bukan melihat jempol kakinya. Itu ahli agama. Kalau ahli agama at-tanaffus biduni ghaflah. Setiap keluar masuknya nafas Allah, 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 Allah. Itu ahli agama. Kalau ahli agama main game terus itu bukan ahli agama. Itu pandai berbicara, bukan ahli agama. Maka ahli agama yang benar itu kalau jalan tunjukkan pandangan at-tanaffus biduni ghaflah. Setiap nafasnya zikir terus. Keluar masuknya nafas Allah, masukkan Allah, Allah. Tidak berbicara kecuali ada pahalanya. Ahli ilmu agama bagaimana? Ghibbatun aliyah. Ahli ilmu agama itu tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Kata Syekh Sayyid Al-Walid, dia mengatakan seumpama seorang wali besar, dia berjalan, seluruh pohon-pohon salam kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, batu-batu salam dengan dia. Sampai ketinggian derajatnya, batu-batu, kayu, mobil, besi salam dengan dia. Kalau dia puas saat itu, maka derajatnya berhenti, tidak bisa naik lagi. Jadi jangan pernah puas. Ahli ilmu agama harus takut kepada Allah. Setiap nafasnya berzikir, tunjukkan pandangan dan punya cita-cita yang tinggi, tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Ya, kita bicara dia tidak ngatur. Ya. Ya, sedikit lagi. Syarat yang sangat penting juga, ahli agama itu tidak boleh ada sombong dalam hatinya. Tidak boleh ada sombong, tidak boleh ada takabur, tidak boleh ada riya, pamer, tidak boleh ada ujub, percaya diri, bangga diri. Maka dulu pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang wali besar namanya Syekh Ahmad Az-Zahid. Namanya siapa? Syekh Ahmad Az-Zahid. Ini seorang wali kutub, wali besar. Dan pada zaman itu ada seorang mufti besar namanya Syekh Rimri. Mufti yang mufti, ahli fikih, ahli qiraat. Umurnya sudah tua, 60 tahun lebih. Maka dia merasa, saya sudah banyak ilmu, banyak mengajar, banyak dalam otak saya fikih, tapi kenapa saya ini kok ada seperti ada hijab? Tidak bisa merasakan nikmatnya zikir, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, tidak bisa merasakan nikmatnya berjuang. Kenapa? Akhirnya Syekh Rimri tadi memutuskan untuk mondok lagi, untuk belajar lagi kepada Syekh Ahmad Az-Zahid. Padahal keilmuannya masih tinggi Syekh Rimri. Dia belajar lagi kepada Syekh Ahmad Az-Zahid. Ini sudah 70 tahun lebih. Ini masih muda, 50 tahun lebih dikit. Akhirnya dia datang ke tempat suraunya Syekh Ahmad Az-Zahid. Ketika dia datang ke suraunya, itu gerbangnya, pintu suraunya itu tutup, dikunci. Maka Syekh Rimri sebagai seorang ahli fikih langsung marah dia. Ini barang wakaf, orang mau ibadah, kenapa dikunci? Haram hukumnya.
dimarahin, dalilnya ini, Qurannya ini, fikihnya ini, halaman ini, hadisnya ini, disebutkan semua. Maka Syekh Ahmad Az-Zahid dalam masjid, dalam surah dia mengatakan, wahai santri-santriku, kalian keluar dari masjid, kamu tulis itu marahnya Syekh Hibri, karena marahnya ulama adalah ilmu. Marahnya ustaz itu, pada ustaz marah, kamu tulis ilmu itu. Marahnya ustaz ilmu, kalau ustaznya berilmu. Akhirnya ditulis itu. Marah sampai 2 jam, 3 jam. Sampai terciptalah satu kitab Babul Waqfi ala ma qalahu Hibri. Babul Waqf menurut pendapatnya Imam Hibri. Itu marahnya ditulis dari satu buku khusus bab wakaf. Akhirnya bagaimana? Sowan buat Syekh Ahmad. Maka Syekh Ahmad bertanya, untuk apa kamu kesini? Saya kesini hendak belajar ilmu agama. Tidak boleh. Tidak pantas kamu masuk ke dalam pondok saya, pesantren saya, madrasah saya. Karena kamu baru masuk saja, tuan gurunya, ustaznya sudah kamu caci maki. Berarti kamu sudah tidak ada robitoh, sudah tidak ada cinta dengan ustaznya. Baru datang sudah dicaci maki ustaznya. Sudah, kalian pulang, cari madrasah yang lain saja. Maka Syekh Ahmad Hibri itu mengatakan, Syekh, saya siap ditarbiyah apapun. Ini seorang Syekh Mufti, dia mengatakan, saya siap kamu perintahkan apapun, yang penting saya diterima dalam madrasah ini. Diperintah untuk apapun saya siap. Akhirnya dia diperintahkan untuk kebersihan tandas di WC. Jadi seorang ulama, mufti, sudah tua, ahli fikih, pimpinan para ulama, tugasnya bersih tandas. Ada ustaz yang mau? Tidak akan mau. Ini jaga image ini. Bersihkan tandas ini menghinakan ilmu agama namanya. Tidak. Dia bersihkan tandas selama 1 tahun. Setelah selesai 1 tahun, maka Syekh Hibri mengatakan, Syekh Ahmad Az-Zahid mengatakan, sekarang tugas kamu ganti, yaitu menghidupkan lampu masjid. Jumlah lampunya ada 1000 lampu. Jadi pakai api 1, 2, 3, 4 sampai 1000 lampu. Orang tua ditugasi menghidupkan lampu 1000. Berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 2 tahun. Suatu malam, Syekh Ahmad itu masuk ke masjid dalam keadaan lampunya belum dihidupkan karena Syekh Hibri ketiduran, capek ketiduran. Maka Syekh Ahmad marah, Hibri, gimana lampunya belum kamu hidupkan? Maka dia bangun dari tidurnya, itu lampu ditunjuk, hidup, 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 langsung hidup semua 1000 lampu. Maka dia mengatakan, sekarang kamu boleh pulang. Kemarin banyak ilmumu, banyak sombong. Setelah sombongnya hilang, Allah berikan karomah, Allah berikan keramat sekarang. Baru pulang, boleh pulang. Jadi ahli ilmu agama, kalau belum tampak keramatnya, itu berarti masih ada sombongnya di hati, masih ada riaknya di hati, pamer. Kalau belajar pamer, biar dilihat orang, biar dipuji orang, nah itu dia, itu penghalang ilmu agama. Paham? Ya, mungkin itu saja. Kemudian Pak Mudir mau meneruskan bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami syakir sadri sisi rohiyah dan sehingga Allah Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami diucapkan ada masalah. Kepada Mustaqim karena kesucian
untuk mengunjungi madrasah kami, insyaAllah. Benar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada beliau dan kepada kita semua dengan berhalah dia ke tempat-tempat yang telah dipilih oleh Gus Khalid Ahmad, dan seterusnya pada semua para asatidz daripada madrasah kita yang pernah berguru di madrasah Fatah di Temboro. Jadi kalau salam kami katakan bahwa jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita dengan ilmu, dan duduk kita di dalam majlis ilmu ini pun ada barakah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat datang dengan bawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kita dalam majlis ilmu adalah duduk kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya, kemudian di madrasah saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Gus Ahmad di atas kesudian mengunjungi madrasah kami. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan insya-Allah memberikan kebaikan untuk kita sama-sama menimba ilmu untuk santri-santri dan juga untuk masyarakat sekeliling. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati dan mampu kita tempat kita insya-Allah, dan kita penuhikan tempat-tempat kita insya-Allah dengan majlis-majlis ilmu. Dan insya-Allah pada kami bulan 3 ni nanti pun ada datang daripada Habib Ahmad daripada Indonesia. Jadi insya-Allah kita akan buat daurah sehari daripada pagi sampai ke petang. Jadi insya-Allah ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pelajar daripada madrasah sekitar, dan kami sendiri mengunjungi madrasah kami dan kepada beberapa dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebaikan kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.